Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita dalam program Tanya Ustadz, barokah insyaallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi sampai kepada satu hadis ya yang sahabat tadi mencintai seorang perempuan. Lalu setelah itu dia datang, namun ketika dia ingin melamar perempuan itu, justru perempuan itu menolak dan tidak mau, tapi ternyata dia menikah dengan yang lain, ya, lalu fagirtu alaiha, lalu aku cemburu, faqataltuha, lalu aku membunuhnya. Fahali min taubah, apakah aku bisa bertobat ya Rasulullah? Kemudian Rasul bertanya, ya, qala ummuka hayya, adakah ibumu masih hidup? Qala la, lalu sahabat berkata, oh tidak, ibuku sudah meninggal. Kemudian Rasul mengatakan, qala tub ilallah, kemudian Rasul mengatakan, bertobatlah engkau kepada Allah. Lalu setelah selesai demikian, wa taqarraba ilaihi mastata'tu fadhahaba faqalat Ibnu Abbas. Kemudian aku agak bingung, kenapa kok aku bertanya tentang apakah aku menuju taubat, tapi ternyata Rasul mengatakan, apakah ibu masih hidup? Lalu aku datang kepada Ibnu Abbas, katanya, ya, pagi itu pasal tu Ibnu Abbas, lima saal tahu an hayati umi. Wahai Ibnu Abbas, aku heran ketika datang pada Rasulullah, ketika aku menyenguk Rasulullah dan bertanya tentang bolehkah aku bertobat setelah aku membunuh orang lain, Rasul mengatakan, apakah ibumu hidup? Kenapa pertanyaan itu ditimbulkan? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, inilah a'lamu amalan aqrabu ilallah. Aku tidak bisa menyatakan bahwa tidak ada amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT yang paling sempurna illa ilallah min baril walidih, kecuali berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi artinya, sehebat apapun kita, kalau kita tidak taat pada orang tua, nihil. Ada satu kisah juga di hadis yang lain, ya, ketika seorang ingin berjuang di jalan, berjihad di jalan Allah, kemudian ditanya Rasulullah SAW, apakah engkau punya ibu? Ya, pulang. Kau taat dan berbakti pada ibu, itulah jihadmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itulah sempurnanya kedua orang tua kita, ibu. Makanya dalam hadis di atas tadi, ya, sebelum yang kita bacakan tadi ini, 3 kali ibu disebutkan, 1 kali bapak disebutkan. Kenapa 3 kali? Ada ulama menyatakan, karena ada 3 hal yang dilakukan oleh perempuan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Mengandung, ya, kemudian melahirkan, kemudian menyusui. 3M ini tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Tidak ada laki-laki yang bisa mengandung, tidak ada laki-laki yang bisa melahirkan, dan tidak ada laki-laki yang bisa menyusui. Kenapa? Karena 3 ini adalah kekuatan perempuan. Disitulah makanya Rasulullah sampai 3 kali mengatakan, ya, ketika ditanya, man abar ya Rasulullah, siapakah orang yang paling wajib kami taati, yang kami cintai, yang kami bakti padanya? Ummuk, ibumu. Qultu summa, yang kemudian bertanya lagi, qala ummuk, lagi-lagi Rasul berkata, ibumu. Qultu summa, yang kemudian bertanya lagi yang ketiga, qala ummuk, kemudian Rasul mengatakan ibumu. Kemudian fas'altur rabi'ah, kemudian bertanya yang keempat, man abar ya Rasulullah, qala abak, kemudian dia berkata ayahmu. Artinya 3 berbanding 1. Ya, ibu diberikan penghormatan dengan 3 kata-kata oleh Rasulullah, sedangkan ayah 1. Bukan berarti 1 itu kemudian tidak berguna, tidak. Karena memang ayah yang memegang kekuasaan dalam perjalanan rumah tangga. Itulah intinya, taat kepada orang tua adalah merupakan sebuah kebaikan dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga pada ayah kita. Ya, walaupun dalam hadis tadi seolah-olah perempuan berada dengan tiga tingkatan dari laki-laki, karena memang perempuan mereka lah yang menjadi madrasah, mereka yang menjadi kekuatan bagi anak-anaknya. Makanya subhanallah, ketika kita mampu memberikan kebaikan kepada ibunda kita, ketika kita mampu memberikan kebaikan kepada orang tua kita, berarti kita memberikan jalan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin melihat, ada sebuah kisah, ya, kalau ingin melihat Allah tersenyum, tidak usah jauh-jauh, lihatlah senyuman orang tua kita. Senang kita dengan orang tua kita, sayang kita dengan orang tua kita, senyum orang tua kita, sesungguhnya di situ ada senyumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, murkanya orang tua kita juga ada dalamnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita taat kepada mereka, mari kita cintai mereka, mari kita sayang mereka, semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Ya, baik pemirsa, ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita baca. Nanti akan kita sambung di segmen-segmen berikutnya pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, saya Rian dari Kasang Ustaz. Akhir-akhir ini saya sering durhaka kepada orang tua saya, jarang ngobrol dan lainnya. Dan saya juga serasa tidak enjoy ngobrol atau curhat pada mereka.
Bagaimana saran dari Ustadz untuk keadaan seperti ini? Saudara Kuryan yang dirahmati Allah, ya, kepada orang tua wajib kita taat. Bagaimanapun ceritanya, bagaimanapun keadaannya. Jangan membuat hati mereka luka, jangan membuat hati mereka sedih. Buat mereka bahagia, buat mereka senang. Karena kesenangan mereka itu adalah juga merupakan kebahagiaan bagi kita. Bahkan subhanallah, hatta dalam firman Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila orang tuamu jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilm, berjuang untuk membuat engkau tidak untuk syirik kepada Allah yang laysa laka bihi ilm, engkau tidak tahu ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan taat perkataan yang dia lakukan dari kebodohan tersebut. Tapi ingat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap Anda harus berbakti, berbuat baik, bersahabat, ya, berinteraksi dengannya ma'rufa, dengan cara yang baik. Intinya bahwa wajib taat pada orang tua. Kalau jarang-jarang ngobrol, buatlah obrolan-obrolan yang santai, yang senang, kunjungilah dia, ajaklah cerita, ajaklah curhat dengan cara yang baik. Walaupun mungkin belum didengar, carilah waktu-waktu yang pas, waktu-waktu yang tepat untuk mendekatinya. Semoga terbuka terus pintu hatinya untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Selain daripada ucapan, doa terus mohon kepada Allah. Ya Allah, ya, buka pintu hati orang tuaku untuk mendapatkan rahmat darimu. Mudah-mudahan Allah buka pintu hatinya untuk senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Dan kita pun juga mampu memberikan kebaikan kepada orang tua kita, insya Allah. Jadi demikian, maka jangan sampai membuat hati orang tua tidak senang, apalagi melakukan durhaka, karena tidak akan masuk surga orang yang durhaka pada orang tuanya. Bahkan dalam Al-Quran, fala takul lahuma uffin, dan jangan aku berkata pada orang tuamu. Berkata saja tidak boleh, apalagi melakukan hal yang dapat menyakitkan hati mereka. Jadi jangan sampai kita lakukan itu, karena itu dapat membuat kita jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka lah aujadana wa rabbayana saghara, mereka yang melahirkan kita, menghadirkan kita, warabbayana, dan yang membimbing kita saghira ketika kita kecil. Maka ihtiramul walidain atau ikramul walidain wajib. Taat pada orang tua hukumnya adalah wajib. Apapun kisah dan apapun bagaimanapun keadaannya, wajib kita taat. Karena itu adalah orang tua kita. Ya, karena itu adalah orang yang telah melahirkan kita. Karena itu adalah orang yang telah hadir dalam kehidupan kita. Maka tidak ada alasan untuk durhaka, apalagi benci kepadanya. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, saya Junaidi dari Sabah. Bagaimana cara menunjukkan rasa sayang kepada orang tua yang terlalu sibuk bekerja dan hanya sedikit waktu luang dalam keluarga? Ajaklah cerita, ya, namanya juga orang tua, mungkin mereka bekerja untuk menghidupkan keluarga. Namun jangan pula itu membuat kita menjadi terputus hubungan, apalagi saat ini perkembangan teknologi bisa saja berhubungan dengan cara-cara yang lain. Intinya jangan pernah putus hubungan dengan orang tua, sesibuk apapun orang tua. Namun orang tua juga harus paham keadaan anak. Jangan sampai karena sibuk berkarir di luar kemudian lupa dengan anak yang di rumah. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, ingat, semua itu titipan Allah. Yang ada pada kita hanyalah apa yang kita lakukan dari kebaikan. Jadi perbanyak harta pun bukan kekuatan kita, tapi menyempurnakan keluarga, inilah yang kita harapkan dengan baik. Inilah yang kita kuatkan dalam kehidupan kita untuk mendapatkan ridha dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Makanya saudaraku Junaidi di Sabah, ya, jadi pastikan saudaraku terus tetap taat sesibuk apapun orang tua kita. Namun tetap cari waktu yang pas untuk berdialog dan berkomunikasi dengannya dengan cara yang sempurna. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita akan jawab insya Allah, dan juga akan kita jelaskan lagi bagaimana cara taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Semoga Allah rahmati insya Allah. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali insya Allah setelah pesan-pesan berikut ini.